Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya menggunakan bahasa Indonesia, Prof, di sini. Baik, Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, baik. alhamdulillah. Oke. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu nih. How about you feeling right now? Jadi gimana perasaannya nih? Saya boleh izin bertanya untuk eh Hasiti Harifatun. Oke, bagaimana perasaannya pagi menjelang siang hari ini? Sehat walafiat. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Oke, ya, boleh saya bertanya untuk Ibu Ardiana, bagaimana perasaannya siang hari ini? Sangat senang sekali ya Bu, karena dapat Prof. Sudarwan. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Oke, wah ini sedang keadaan bahagia. Sekarang welcome back untuk ke Mem Ani lagi. Kita bertemu di pertemuan ke-12. Di sini kita akan membahas tentang satu topik, tetapi sebelumnya silahkan isi di link Mentimeter untuk menyebutkan perasaan apa sih yang sedang Anda rasakan saat ini gitu. Biar Mem Ani tahu apakah keadaannya lagi happy atau lagi sedih gitu, atau lagi nervous, takut dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan silahkan untuk diisi ke Mentimeternya. Wah, luar biasa. Kita melihat hasilnya bahwa sebagian besar mahasiswa dalam keadaan happy, tapi ternyata sayangnya ada beberapa orang nih yang dalam keadaan sedih, lagi nggak happy. Wah, boleh nih kita ingin tahu kenapa, ada apa dengan dirinya kok dia nggak bahagia di pagi ini. Oke. Ya. Oh, ternyata tadi ban motornya bocor pada saat berangkat ke kampus. Gitu. Wah, oke. Untuk membuat suasana kita biar tidak terlalu tegang, biar kita happy untuk melupakan sejenak apa yang sudah kita alami. Oke, please stand up dan kita akan bernyanyi bersama. Kita sudah sangat sering mendengarkan lagu ini sehingga kita akan coba 1, 2, 3, go. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Okay, thank you very much. Okay, I hope, ya saya sangat berharap gitu, ketika setelah kita bernyanyi ini Anda bisa berubah mood-nya untuk dalam keadaan happy sehingga lebih mudah untuk menerima materi yang akan Mem Ani jelaskan di pagi ini. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, di sini nah kita akan coba cek nih di materi yang ke-12 ini dari functional grammar. Ya, kita tahu di functional grammar itu ada 3 metafunction. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian yang ketiganya, yaitu textual metafunction, yang dimana fungsi bahasa yang berkaitan dengan pengaturan bahasa atau teks dalam hal penataan hubungan unsur klausa, kalimat, paragraf, agar pesan yang disampaikan dari kita itu bisa mudah untuk dipahami oleh orang lain. Oke, nah di sini saya punya 2 kalimat yang sangat simpel. Saya yakin bahwa semua mahasiswa akan bisa menjawabnya. Oke, apakah dari 2 kalimat ini punya meaning yang sama? Ada yang bisa menjawab? Apakah meaning dari kata I love you dengan kata you are the one that I love? Itu sama meaningnya. Boleh Ibu Resmi untuk mengemukakan pendapatnya tentang 2 kalimat simpel ini. Apakah meaningnya sama atau maknanya sama? Beda, Bu.
Bedanya di mana, Ibu? Boleh dijelaskan? Saya mencintai kamu. Kamu adalah orang yang saya cintai. Nah, di sini apakah ada perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Apakah ada perbedaannya atau oh ternyata sama saja, Mem? I love you itu sama dengan you are the one that I love? Ada yang bisa bantu jawab sama atau tidak? Oke, ya. Ada yang menjawab sama, ada yang menjawab berbeda. Oke, kenapa menjawab sama? Iya, secara sekilas, secara eksplisit meaning-nya seakan-akan ini sama. Saya mencintai kamu. Kamu adalah orang atau seorang yang saya cintai. Tetapi di sini, ketika kita melihat dari metafunction-nya, ternyata dari kalimat ini berbeda maknanya. Oke, yang pertama akan ada perbedaan makna ketika saya mengatakan you are the one that I love. Yang meaning-nya adalah hanya kamu satu-satunya orang yang saya cintai. Tetapi akan berbeda ketika saya bilang I love you. Ya, meaning-nya apa? Karena penekanannya itu pada saya bukan pada kamu. Yang berarti apa? You-nya bisa you, bisa you, bisa you yang lainnya. Bisa you sang juga. Gitu. Jadi makanya di sini jadi kata ini kita akan melihat penekanan. Dari dalam sebuah klausa itu kita akan bisa melihat oh penekanannya ada di mana gitu. Nah, ini kita akan belajar tentang theme dan rhyme system. Jadi kita akan melihat tentang klausa sebagai sebuah pesan atau sebuah makna. Gitu. Nah, di sini you are the one that I love. Karena penekanannya kamu berarti hanya kamu, nggak ada yang lainnya. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu di dunia ini. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu theme dan rhyme. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, di sini kita akan mengkaji lebih jauh apa sih theme rhyme system itu. Ya, theme rhyme. Nah, di sini ada contoh lagi. Kalimatnya sama. Oke, kita akan lihat contoh yang pertama dan kedua itu kalimatnya sama. Hanya saya balik, yang satu kalimatnya positif dan yang kalimatnya aktif dalam bentuk aktif, yang satu dalam bentuk pasif. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwasannya ada theme, ada tema, ada signpost yang ingin penulis katakan kepada orang pembaca, kepada orang yang saya berbicara, bahwa penekanan saya ada pada yang pertama adalah a good teacher. Bukan pada need to show great passion to the teaching. Yang kedua, saya menekankan kepada apa? Saya menekankan kepada showing great passion to the teaching is needed by a good teacher. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi, itu yang disebut dengan signpost atau theme dalam sebuah klausa atau sebuah kalimat. Jadi, kalimat itu memiliki sebuah makna, nggak hanya sebuah kalimat. Oke, di traditional grammar kita mengenal sebuah kalimat itu isinya subjek, predikat, dan objek. Tetapi realitanya sebuah kalimat itu memiliki sebuah makna untuk disampaikan kepada orang lain. Oke, di bawah saya ada mengatakan tentang structured linearly. Nah, di sini structured linearly terlihat ini juga sebuah ungkapan, tetapi di sini kenapa belum tepat? Karena memang ini masih belum menjadi kalimat yang utuh atau klausa yang utuh sehingga pesannya belum bisa tersampaikan dengan utuh kepada orang lain. Oke. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dari sebelumnya bahwasannya textual metafunction ini atau textual meaning ini adalah bagian ketiga dari metafunction dalam sebuah bahasa. Nah, ini kita belajar dari perspektifnya functional grammar yang memandang bahwa bahasa itu adalah sebuah sumber untuk membuat makna. Jadi, klausa itu bukan hanya sekedar klausa yang isinya subjek, predikat, dan objek, tapi ada satu makna yang akan disampaikan. Oke, contohnya adalah conjunction. Conjunction itu kan kata hubung. Kata hubung kemudian setelah itu. Tapi pada hakikatnya ternyata
conjunction itu ada fungsinya gitu. Apa? Yaitu adalah karena dia memberikan sebuah logical link, hubungan yang logis dengan apa yang sudah dia katakan sebelumnya. Nah, di sini berarti apa? Kalau ada conjunction berarti ada penjelasan sebelumnya. Oke. Nah, di sini klausa sebagai sebuah pesan atau sebuah makna tadi. Klausa itu prinsipnya adalah linearity yang dimana ada align, ada sebuah garis yang awal dan ada akhirnya. Nah, di sini jadi apa yang pertama kali dikatakan dalam sebuah klausa atau sebuah kalimat itu mengekspresikan tentang makna atau istilahnya sesuatu yang krusial untuk dia katakan, gitu, untuk dia ungkapkan. Oke, nah ini berdasarkan beberapa expert dalam bukunya Ibu Emi Emilia itu menyatakan bahwa theme system itu adalah organisasi dari informasi dalam klausa individu. Dan melalui theme system ini juga kita akan melihat organisasi dalam bentuk yang lebih panjang atau yang lebih besar. Contohnya di sini, theme system kita akan melihat dari bentuk klausa yang paling kecil. Di sana ada theme dan rim. Lalu kita juga akan bisa melihat dalam bentuk paragraf, dalam bentuk teks, ataupun nantinya pada akhir dalam bentuk sebuah skripsi yang utuh. Nah, di sana ada sebuah organisasi yang bisa kita cek. Gitu. Oke, nah definisinya theme, seperti yang memang katakan tadi bahwa ini adalah the starting point for the message. Jadi, theme itu adalah kuncinya, adalah signpost-nya ketika Anda mengungkapkan sesuatu dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf gitu. Nah, rim itu adalah bagiannya. Jadi rim itu adalah pengembangan dari inti kalimat yang sudah dibuat atau istilahnya sesuatu topik yang sudah yang akan diceritakan. Oke, dalam theme itu ada 3 jenis. Yang pertama ada topical theme, yang kedua ada textual theme, yang ketiga ada interpersonal theme. Topical theme itu apa? Topical theme itu the theme that develop the topic of discourse. Jadi theme yang apa? Yang mengembangkan topiknya tadi dari sebuah wacana, gitu. Textual ini theme yang menghubungkan ke klausa sebelumnya. Nah, yang ketiga ada interpersonal. Ini to interact and transact socially. Oke, kita akan melihat contohnya steril apa sih? Kalau dari dalam teori itu pasti udah bikin pusing, udah bikin kayaknya apa ini dan penting banget nggak sih untuk kita gitu. Ya, topical. Nah, di sini unmarked, topical itu ada 2. Di topical theme ada 2, unmarked dengan marked. Unmarked itu maksudnya apa? Topical theme dalam klausa bahasa Inggris yang biasanya menggunakan dengan subjek. Gitu. Jadi ada pelakunya, ada subjeknya. Dalam traditional grammar kita mengenal, oh ada pelakunya, ada subjeknya. Nah, dimulai dengan subjek itu dalam perspektif traditional grammar untuk theme rim itu adalah namanya topical unmarked. Oke, yang kedua, marked. Nah, non-typical theme categorized by other subjects such as complement, adjunct, or predictor. Nah, dalam sebuah kalimat ternyata tidak selalu ada subjek di depan gitu. Ternyata juga bisa ada complement, ada adjunct, ataupun ada predictor. Nah, di sini kita akan melihat contohnya. Dalam kalimat yang sangat simple, Jack went up the hill. Nah, di sini kita melihat bahwa theme-nya yang menjadi standpoint-nya adalah Jack. Dan rim-nya went up the hill. Kemudian yang kedua, oh ternyata subjek itu nggak hanya di satu orang, ternyata bisa juga banyak dan bisa kompleks loh ternyata di bagian theme-nya atau yang kita kenal dengan sebagai topik atau sebagai subjeknya, Jack and Jill. Gitu. Nah, di sini Jack and Jill yang menjadi theme-nya, menjadi central point-nya dalam klausa ini. Went up the hill itu adalah sebagai pengembangan dari kalimatnya. Nah, di dalam embedded clause atau yang sering kita dengar yang namanya adalah complex sentence yang isinya ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah, ternyata di sini juga kita bisa melihat bahwa oh ternyata theme itu adalah
yang kita katakan dengan induk kalimat. Nah, untuk rim itu adalah anak kalimatnya. Atau dalam bahasa di writing ada misalnya, oh ada topic sentence, ada supporting sentence gitu. Nah, di sini sebenarnya sama aja. Nah, tapi di sini itu tadi dari perspektifnya bahwa sebuah klausa itu memiliki makna. Jadi penekanannya di mana? Nah, di sini untuk yang embedded clause dia penekanannya ada pada what Jack and Jill did. Gitu, baru akan dijawab dengan rimnya. Nah, ternyata juga di awal juga nggak selalu ya ada subjeknya, bisa down Jack fell, up the hill Jack and Jill went, his crown he broke. Nah, di sini ini ada contoh-contoh untuk yang mark. Oke, kita akan lanjutkan untuk contoh yang kedua yaitu textual, yang dimana tadi Ma'am Ani jelaskan bahwa textual itu adalah untuk menghubungkan. Jadi stem ini menghubungkan dua klausa. Nah, di sini kita bisa lihat ada kata N yang underline di sini. Berarti ini apa intinya? N di sini dia menghubungkan dua klausa. Antara klausa sebelumnya yaitu let's put aside those benefits and drawbacks. Dan yang klausa kedua ada let's see it in an objective way. Oke. Lalu ada subordination. Ada juga kata because di sana juga menghubungkan dua klausa. Nah, seperti yang Ma'am tadi bilang bahwa textual meaning ini dia berusaha untuk menghubungkan. Oh ternyata dalam klausa itu ada textual meaning yang ada textual theme. Ini fungsinya untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dijelaskan sebelumnya. Gitu. Oke, untuk yang ketiga, interpersonal. Nah, contoh untuk interpersonal di sini ada dua, yaitu ada modal adjunct. Kita sering dalam bahasa sehari-hari sering menggunakan kata perhaps. Perhaps we can wait until next week. Sering bilang, oh salah bahasa Inggrisnya, enggak ternyata gitu. Ternyata kita bisa mengungkapkan untuk mengekspresikan bahasa itu jangan takut salah gitu. Jadi ekspresikan saja. Ternyata juga banyak variasi bahasa yang istilahnya orang ungkapkan. Nah, di sini ternyata ada interpersonal theme ternyata. Di sini bukan we can wait until next week yang ditekankan. Bukan kita akan menunggu sampai minggu depan, tapi kata mungkinnya yang menjadi sebuah penekanan. Jadi di sini, oh ternyata gitu kan, perhaps we can wait until next week. Berarti bukan kita akan menunggu gitu, bukan intinya adalah kita dapat menunggu sampai minggu depan, tapi mungkin gitu kan, mungkin kita dapat menunggu sampai minggu depan. Nah, untuk contoh yang kedua dari jenis vocative, di sini ada dearly beloved, we are gathered here today. Atau misalnya, my honey, you are so beautiful this morning. Kata my honey itu adalah ekspresi dari interpersonal theme. Karena penekanannya bukan pada you are beautiful, tapi pada my honey-nya. Berarti di sini ada penekanannya theme-nya, yang misalnya dia bahas adalah my honey-nya, bukan you-nya. Oke. Nah, dari penjelasan Ma'am Ani, apakah ada yang akan bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Ma'am Ani akan memutar wheels Ma'am Ani untuk menunjuk siapa yang akan memberikan komentar atau istilahnya memberikan penjelasan apa sih yang sudah didapatkan dari penjelasannya Ma'am Ani. Oke, di sini saya dapat ternyata ada Ruwaiza yang istilahnya ternyata ada Ruwaiza nih yang memenangkan untuk dipilih sama Ma'am Ani untuk menjelaskan kembali apa sih yang Ma'am Ani sudah jelaskan barusan terkait theme rim system gitu. Jadi
Oke. Wah, luar biasa. Ternyata Mbak Ruwaiza sudah menjelaskan dengan sangat baik dengan penjelasan yang baik dari apa yang sudah Mem Ani paparkan. Oke. Oh, ternyata Pak Muhammad Yasir ini masih pusing kayaknya. Oke, boleh diungkapkan kenapa? Oh iya, oke. SIMRIM meta function ini, SIMRIM system ini gunanya untuk mengkaji, untuk menganalisis. Kita bisa melihat dari sebuah klausa itu bukan hanya sebuah kalimat doang. Kayak tadi kata I love you, oh cuma kata I love you aja. Tetapi ternyata ketika ada orang yang mengungkapkan dengan kata yang lain, dengan maksud yang sama, you are the one that I love. Nah, ternyata ketika kita kaji, oh ternyata maknanya lumayan berbeda ya. Tujuannya berbeda karena penekanannya tadi berbeda. Gitu. Nah, di sini kita akan lihat kenapa. Karena dengan mengkaji SIMRIM system juga, kita akan bisa melihat tulisan orang lain, ungkapan orang lain itu nyambung nggak sih? Dia ngomong di awal ngomong apa timnya, atau topiknya dia ngomong apa? Oh, di belakang kok kayaknya berbeda. Oh, berarti dia sudah mulai tidak fokus dengan tulisannya. Nah, itu jadi kita bisa melihat, oh bahasanya apa? Oh, dia di awal jelasin apa timnya. Tiba-tiba kok di belakang bahas yang lain. Nah, itu adalah jadi SIMRIM system ini, jadi kita bisa melihat ibaratnya sebuah bangunan itu kan bisa tersusun rapi, itu memang juga dengan tata yang rapi. Gitu. Nah, di sini jadi kalau Izin dalam Ibu, bahasa, mohon maaf waktunya sudah habis. Oke, baik, terima kasih. Ya, di sini Mem Ani akan memberikan tugas untuk kepada semuanya, bahwasanya akan memilih judul dari ada cerita rakyat Indonesia dari beberapa, silahkan dipilih, lalu temukan SIMRIM sistemnya dan coba analisis kalimatnya dari macam-macam tim. Oke, ini formatnya. Selamat mengerjakan, dan jika ada pertanyaan bisa dikonfirmasi lagi ke Mem Ani melalui WA chat. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Ya, silahkan Prof. Baik, Ya, silahkan Bu Prof. Ani. Ya, oke. Ya, Bu Ani. Viani. Ini sebenarnya kan sama-sama bahasa Inggris dengan Ruwaiza. Iya. Nah, kalau yang gini itu ada video singkat tapi sesuai dengan tema, itu mungkin ada nilai tambahnya. Meskipun sebetulnya karena ini micro teaching, untuk menyajikan video itu juga tidak mudah secara teknis. Terus yang kedua, tadi Ibu ada satu slide yang mengutip pendapat orang. Gitu. Itu ada baiknya kalau salah satu di antaranya itu dibahasakan dalam bahasa sendiri. Itu nilai tambahnya beda gitu dengan murni hasil kutipan. Demikian juga di contoh-contoh. Gitu. Sangat mungkin kita mengambil dari buku atau dari internet pendapat orang lain gitu. Akan lebih bagus kalau satu dua itu memang kita buat dengan cara kita sendiri. Terus Bapak dan Ibu, ini untuk umum ya semuanya. Kalau kita mengajar itu lihat situasinya, apakah pagi hari, siang hari, atau sore hari, itu beda itu. Gitu. Filosofinya kan sederhana, beri kesempatan orang untuk tertawa sebelum kita diketawain, gitu kan. Lalu beri orang untuk tepuk tangan sebelum kita disorakin. Karena kalau kita GR, kita ini orang tertawa ini atau dia mengetawain, kita nggak tahu bedanya.
Demikian juga orang bersorak itu apakah ini aplaus atau kita disorakin gitu loh. Nah, pengalaman saya di kementerian itu kalau ada pelatihan misalnya sampai 10 seri, itu disiapkan pelatih dalam jumlah cukup banyak. Tapi yang akan bertahan sampai dengan terakhir itu hanya yang skor tertinggi. Kalau itu misalnya dari 1 sampai 5 skornya itu hanya yang skornya rata-rata 5, 3, 3,5 itu biasanya di sesi kedua itu orang udah hentikan. Nah, jadi penceramah yang hebat itu dia nggak peduli waktunya kapan gitu, mau pagi, mau siang, mau sore gitu. Karena dia akan mengatur bagaimana cara dia presentasi itu sesuai dengan pada saat apa dia presentasi. Ini bagi Bapak dan Ibu yang muda-muda ya, karena saya berharap Bapak dan Ibu ke depan itu punya link keluar. Kalau Bapak dan Ibu hanya di dalam gitu, meskipun nggak pulang-pulang gitu, uangnya hanya segitu, pengabdiannya hanya segitu, ya, kawannya hanya segitu, gitu. Kalau mau nanti agak bonafit sedikit, ya memang harus punya relasi, silaturahmi gitu ya, karena menurut UNDP itu 45% itu keberhasilan orang itu karena inovasi dan kreativitas yang dimiliki. Dan 25% itu karena koneksi, silaturahmi kalau kata Ustadz. Jadi kalau kita sudah menguasai duanya, kedua-duanya, inovasi dan kreativitas plus koneksi, kita sudah menguasai 70% kehidupan. Buktikan itu ya. Dan di kampus-kampus itu kecuali yang dapat proyek itu proyek ini gitu, biasanya yang ekonominya agak bagus itu memang yang punya koneksi keluar. Ya memang mohon maaf ya kalau mau koneksi keluar itu ada baiknya kita menggapai doktor, kalau perlu profesor. Hanya mahasiswa itu saya kritik gitu. Mahasiswa ini dia kalau S3 itu di otak itu doktor aja gitu ya. Kalau saya dulu enggak. Kalau saya dulu ngambil S3 itu bukan untuk doktor. Ngambil S3 itu syarat untuk menjadi profesor. Karena itu seluruh syarat untuk jadi profesor saya selesaikan selama kuliah. Saya pulang akhir tahun 98, gitu. Tahun 99 usul profesor saya kirim, tahun itu juga dapat persetujuan untuk jadi profesor dan SK saya terima tahun 2000, sehingga kurang dari 11 bulan saya dari S3 ke profesor itu sudah saya dapat. Meskipun cara sekarang kelihatannya agak beda, ya gitu. Oke, sukses. Terima kasih Bu Ani Fiani. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Prof. Bu Ani. Kita lanjut Bapak Ibu ke sesi berikutnya, ke peserta selanjutnya. Ini peserta terakhir di kelompok 1 ya. Kepada Ibu Siti Hanifatun Fajriah, Eskep MKM, kami persilahkan. Terima kasih Bu Elvira, saya coba untuk share screen dulu.